Cinta kepada salah satu anggota mengaku berpacaran, namun ternyata anggota tersebut menikahi wanita lain tak terima hingga akhirnya wanita ini mengambil tindakan dengan cara memberikan sesuatu makanan namun salah sasaran. Kejadian ini terjadi di Yogyakarta, percintaan Nani Aprilia dengan Tommy Astanto. Tommy Astanto sendiri seorang anggota kepolisian, penyidik senior ditugaskan di Yogyakarta. Dikenal sebagai anggota yang berprestasi dan punya banyak penghargaan dari dinasnya. Sementara Nani Apriani berusia 25 tahun berasal dari Majalengka, Jawa Barat. Dari awal merantau ke Yogyakarta, Nani bekerja di warteg dan kini bekerja di salon. Sudah lama tak pulang, bahkan tak bertemu keluarganya. Hanya sekali menelepon dan juga pulang saat acara-acara besar. Menurut pengakuan dari Nani, dirinya berkenalan dengan Tommy di tahun 2015, namun keduanya dekat di tahun 2017. Tepatnya bulan Januari mereka mulai dekat dan sering komunikasi, bahkan mereka pun sering pergi bersama. Lama-lama tak ada kepastian, tepatnya di bulan Agustus 2017 Nani meminta kepastian kepada Ibtu Tommy. Namun bukannya jawaban, Ibtu Tommy malah memutuskan komunikasi dengan Nani. Bahkan tak lama Nani pun mendengar kabar di bulan September Ibtu Tommy menikah dengan wanita lain. Menurut Ibnu Tommy sendiri, hubungannya dengan Nani hanya teman biasa, mereka hanya keluar sesekali hanya untuk makan. Usai menikah, Ibnu Tommy pun ingin menjauhi Nani. Dibuktikan dengan tepatnya di bulan Januari 2021, Ibnu Tommy pun tak pernah menerima lagi telepon dari Nani. Menurut Tommy sendiri, komunikasi terakhir mereka di bulan Februari 2021. Nampaknya keputusan Tommy itu membuat Nani kesal, bahkan Nani pun menyurahkan kesedihannya, kegalauannya di sosial media. Saat itu, saat Nani masih bekerja di salon, ada orang yang datang ke Nani, salah satu customer Nani yang nampak menyukai Nani. Sadar dirinya ingin menyukai Nani, namun Nani masih galau, dirinya pun jadi pendengar setia. Saat Nani mencurahkan keluh kesalnya kepada lelaki bernama Samsul ini. Samsul sendiri yang menjadi tempat curhat Nani akhirnya memberikan ide kepada Nani untuk memberikan pelajaran kepada Tommy. Memberikan sesuatu kepada Tommy di makanannya agar Tommy sakit perut dan menyesali itu. Nani tanpa berpikir panjang pun nampak setuju dengan ide dari Samsul. Tak lama Nani pun mendapat obat tersebut dari Samsul, yaitu ternyata bubuk potasium. Berencana memberikan makanan kepada Tommy, Nani pun akhirnya membeli sate kesukaan mereka. Nani membubuhi bumbu sate tersebut dengan bubuk potasium dan berencana mengirimkannya ke rumah keluarga Tommy. Setelah itu nampaknya Nani pun menemukan seorang bapak-bapak pengemudi ojek online yang nampak sedang nongkrong di salah satu masjid. Nani pun mendekati bapak tersebut. Nani meminta bapak tersebut mengantarkan makanan Nani ke salah satu orang, yaitu Tommy. Tepat alamat Tommy pun sudah diberikan kepada bapak itu. Namun saat itu Nani tak memakai ojek online lewat aplikasi, melainkan langsung kepada sang bapak dengan memberi uang lebih. Karena tak ada pekerjaan, sang bapak pun mengiyakan dan tak lama pergi ke rumah Tommy. Sesampai di rumah Tommy, Tommy pun sedang dinas di luar kota. Yang keluar hanya istri Tommy. Saat itu bulan puasa, sore menjelang buka. Sang istri dari Tommy pun tak mau menerima karena tak jelas, merasa dirinya pun tak memesan, bahkan tak tahu siapa pengirimnya. Kebingungan sang bapak tukang ojek bernama Ngatimin ini akhirnya membawa sate tersebut ke rumah untuk berbuka bulan puasa bersama keluarganya. Karena tak tahu di mana harus mengembalikan kepada Nani dan juga sudah diberikan oleh istri dari Tommy yang tak mau menerima. Pangadiman sendiri membuka sate tersebut bersama keluarganya. Usai adzan maghrib, dirinya memakan dengan anak pertamanya tanpa bumbu. Tak lama sang anak bungsu dengan sang istri memakan sate tersebut namun kepanasan. Merasa ada yang aneh, sang istri pun membawa minum namun pingsan. Sementara anak bungsunya tak hanya pingsan namun mengeluarkan cairan dari mulutnya. Panik melihat kondisi sang istri dan anaknya, Pak Kadimin pun berteriak meminta tolong pada warga. Keduanya tak lama dibawa ke puskesmas, namun sayang, sang anak bungsu tak tertolong sementara sang istri berhasil diselamatkan. Dari kejadian ini para tetangga bingung dan merasa ada yang aneh hingga melaporkan kepada pihak yang berwajib. Usai diselidiki ternyata Pangadiman membawa sate pemberian orang lain. Tak tahu siapa pengirimnya, namun Pangadiman yakin penjual satenya dekat tempat dirinya nongkrong tadi. Hingga diselusuri toko sate tersebut, namun yang bermasalah hanya sate Pangadimin, diselusuri siapa pembelinya. Lewat CCTV jalanan akhirnya menemukan Nani dan Nani pun diselusuri hingga dilakukan pencarian. Tak lama berkat kerja keras pihak yang berwajib, Nani pun berhasil diamankan. Saat itu Nani pun tak bisa mengelak lagi karena adanya bukti CCTV dan juga keterangan dari tukang ojek. Nani pun mengiyakan dirinya pelakunya dengan tujuan ingin memberi pelajaran kepada Tommy sang mantan pacar, namun nampaknya salah sasaran. Nani juga menyebutkan kalau dirinya tak berniat menghabisi, hanya ingin membuat sakit perut.
Ternyata bubuk yang dimiliki Nani adalah bubuk potasium yang bisa menyebabkan siapapun berpulang. Menjalani persidangan, Noni pun diamankan. Saat persidangan, Ibnu Tommy pun datang menjadi saksi. Usai menjalani persidangan, Nani mendapatkan vonis 10 tahun penjara. Keluarga Nani sendiri tak menyangka setelah tak pulang lama, Nani pun sanggup berbuat seperti ini. Ternyata keluarga Nani sendiri mengenal Tommy dan Tommy pernah dibawa ke Majalengka. Bahkan belakangan ada bukti Nani pernah tinggal bersama Ibnu Tommy di salah satu kontrakan. Dan cerita ini pun dibenarkan Pak RT. Saat itu menurut Pak RT mereka mengaku sudah suami istri. Jadi simpang siur karena ternyata Tommy tak mengaku, namun ternyata Nani adalah korban manis mulut anggota kepolisian sementara Tommy mengaku hanya berteman. Bukti-bukti berbicara lain. Ternyata banyak bukti yang menyebutkan kalau Nani dengan Tommy sendiri memang ada hubungan, namun Tommy menikahi wanita lain.